Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nisa dengan nomor 103005018 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang gizi kurang dari mata kuliah epidemiologi gizi yang diambil oleh Ibu Irma SK. Dan saya review yaitu faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada anak balita. Dari Jurnal Kesehatan Global yang ditulis oleh Kartika Fibrianti dengan volume 5 nomor 1 dan halaman 10-18, diterbitkan pada tahun 2022. Kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Penyebab kematian 3,5 juta anak balita adalah kurang gizi atau gizi buruk. Indonesia merupakan negara berkembang dengan masalah gizi yang kompleks, dan terberat di Indonesia adalah gizi kurang. Berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-17 dari 117 negara yang memiliki masalah gizi kompleks seperti stunting, fasting, dan overweight. Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RMJN tahun 2015 sampai 2019 adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi dari 19,6% pada tahun 2013 menjadi 17% pada tahun 2019. Gizi kurang pada balita dapat menyebabkan dampak negatif, diantaranya mengakibatkan gagal tumbuh kembang, menyebabkan hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan, serta percepatan kematian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan rancangan case control. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian faktor risiko ditelusuri secara retrospektif pada dua kelompok, kemudian dibedakan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2020 di Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah pengetahuan ibu, pola asuh makan, berat badan lahir, serta status ekonomi. Sedangkan variabel dependennya adalah status gizi balita. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah balita berumur 1-5 tahun beserta ibunya, yaitu sebanyak 233 responden. Sampel diberi menggunakan metode random sampling. Kemudian kita masuk ke hasil. Tabel pertama itu distribusi karakteristik anak balita. Seperti yang terlihat di tabel, penelitian ini melibatkan 33 ibu dengan balita yang memiliki status gizi kurang sebagai kelompok kasus dan 33 ibu dengan balita yang memiliki status gizi baik sebagai kelompok kontrol. Nah, berdasarkan tabel yang pertama menunjukkan bahwa sebagian besar responden anak balita berjenis kelamin perempuan sebanyak 37 anak. Kemudian, usia anak mayoritas di antara 1-23 bulan sebanyak 22 anak, 56 anak lahir dengan berat badan normal, dan 22 anak lahir sebagai anak pertama dalam keluarganya. Selanjutnya itu tabel kedua, yaitu karakteristik ibu balita. Karakteristik ibu balita pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20-35 tahun merupakan usia yang baik bagi seorang wanita dari segi perawatan dan reproduksi. Kemudian, seperti yang bisa kita lihat, sebanyak 20 ibu di kelompok kasus berusia 20-35 tahun. Kemudian terdapat 23 ibu dalam
kelompok kontrol di usia 20-35 tahun. Nah, di sini kita lihat bahwa pendidikan ibu mayoritas itu SMA atau SLTA, yaitu sebanyak 13 ibu dalam kelompok kasus yang memiliki pendidikan SMA atau SLTA, dan 16 ibu dalam kelompok kontrol berpendidikan SMA atau SLTA. Kemudian mayoritas ibu tidak bekerja. Seperti yang terlihat bahwa terdapat 30 ibu dalam kelompok kasus yang tidak bekerja dan terdapat 27 ibu dalam kelompok kontrol yang tidak bekerja. Nah, kemudian pendapatan keluarga itu mayoritas rendah, seperti yang terlihat bahwa terdapat 20 ibu di kelompok kasus yang memiliki pendapatan keluarga rendah dan 17 ibu di kelompok kontrol yang memiliki pendapatan keluarga rendah. Dari kemudian jumlah anggota itu mayoritas kecil atau di bawah 4 orang. Seperti yang terlihat bahwa terdapat 24 ibu di kelompok kasus yang memiliki jumlah anggota kecil dan terdapat 29 ibu di kelompok kontrol yang memiliki jumlah anggota keluarga kecil. Kemudian di tabel ketiga yaitu faktor risiko. Nah, di faktor risiko ini seperti yang kita lihat bahwa terdapat 29 balita yang mengalami status gizi kurang dengan pengetahuan ibu kurang. Kemudian terdapat juga balita dengan terdapat 8 balita dengan status gizi baik dengan pengetahuan ibu kurang. Selanjutnya adalah terdapat 4 balita yang memiliki status gizi kurang dengan tingkat pengetahuan ibu baik. Dan terdapat 25 balita dengan status gizi baik dengan pengetahuan ibu baik. Seperti kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,00, berarti ada keterkaitan antara pengetahuan ibu dengan gizi kurang pada balita. Kemudian itu pola asuh makan. Seperti yang kita lihat, terdapat 29 anak yang mengalami gizi kurang pada pola asuh makan yang kurang, dan terdapat 6 balita dalam status gizi baik yang memiliki pola asuh baik. Tadinya itu berat badan lahir balita. Seperti yang kita lihat, terdapat 16 balita yang memiliki status gizi kurang dengan berat badan lahir kurang, dan 14 balita dengan status gizi baik dengan berat badan lahir kurang. Selanjutnya ada 17 balita dengan status gizi kurang dengan berat badan normal, dan terdapat 19 balita dengan gizi baik dengan berat badan lahir normal. Terus yang terakhir adalah status ekonomi. Terdapat 11 anak atau 11 balita yang memiliki status gizi kurang dengan status ekonomi kurang. Kemudian terdapat 11 anak balita dengan status gizi baik dan status ekonomi kurang. Selanjutnya adalah terdapat 22 balita yang memiliki status gizi kurang dengan status ekonomi baik, dan terdapat 22 balita yang memiliki status gizi baik dan status ekonomi baik. Dan kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengetahuan ibu. Kurangnya pengetahuan tentang gizi makan
Kemampuan untuk menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan penyebab gangguan gizi kurang. Jadi terdapat keterkaitan antara pengetahuan ibu dengan gizi kurang pada balita. eh, Kemudian yang kedua itu pola asuh makan. Penelitian menyatakan bahwa ketika balita mengalami kendala susah makan, para ibu balita membujuk dan memaksa anaknya untuk tetap makan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh makan tidak berkaitan dengan masalah gizi kurang pada balita di Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga itu berat badan lahir balita. Berat badan lahir balita dalam penelitian ini bukan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada anak balita. Jadi terbukti bahwa berat badan lahir balita tidak ada kaitannya dengan masalah gizi kurang pada anak balita di Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan yang keempat itu adalah status ekonomi. Status ekonomi tidak terbukti sebagai salah satu penyebab terjadinya kurang gizi pada balita dalam penelitian ini. Jadi, tidak ada hubungan antara status ekonomi dengan balita yang mengalami gizi kurang di Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Karena terbukti bahwa terdapat ibu yang memiliki penghasilan rendah, tapi anaknya tetap memiliki status gizi yang baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengetahuan ibu merupakan faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita. Ibu dengan pengetahuan kurang berisiko sebesar 22,6 kali memiliki anak dengan gizi kurang dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan baik. Pola asuh makan, berat badan lahir balita, dan status ekonomi tidak berhubungan dengan kejadian gizi kurang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.